Perselisihan sesama musisi Ahmad Dhani dan Ryan Pono sepertinya memasuki babak baru. Bukan lagi perbedaan pendapat soal royalti penyanyi dan pencipta lagu, kini sudah masuk ke ranah pribadi. Bahkan Ryan sedang bersiap untuk membuat laporan polisi dengan terlapor sosok Ahmad Dhani. Sikap tegas Ryan Pono ingin memproses Dhani secara hukum tak lain terkait ucapan Ahmad Dhani yang memplesetkan warga Pono yang dimiliki Ryan dari keluarganya. Sebagaimana diketahui, belum lama ini Ahmad Dhani keliru menuliskan nama Ryan Pono menjadi Ryan Porno. Itu terjadi saat pentolan grup Dewa 19 itu bermaksud memberikan undangan pada beberapa musisi untuk berdiskusi perihal loyalti lagu yang kini sedang hangat menjadi pembahasan di industri musik. Soal royalti lagu yang sedang dibahas, Ryan dan Dhani memang bisa dibilang berada di kubu yang berseberangan. Dalam sebuah kesempatan, setelah perselisihan terkait kesalahan penulisan nama marga Pono viral di publik, Ryan mengaku sudah tidak mau mempersoalkannya. Apalagi tak berselang lama, Ahmad Dhani langsung meminta maaf seperti diunggah Ryan dalam salah satu postingan Instagramnya. Namun kemudian yang dipermasalahkan oleh Ryan adalah candaan yang dilontarkan Dhani saat diskusi berlangsung. Di situ, Dhani lagi-lagi mengucapkan kata porno untuk nama belakangnya. Meski bernada candaan, namun ternyata kali ini pihak keluarga besar Ryan marah besar karena dilontarkan secara langsung di ruang publik dan di depan banyak orang. Maka dari itu, Ryan memutuskan untuk mengambil tindakan tegas dan menunjuk kuasa hukum untuk membuat laporan ke polisi. Halo teman-teman, saya Ryan Pono. Saat ini, hari ini saya sudah menunjuk kuasa hukum Ibu Stefani dan Pak Jajang beserta semua tim dari kantor hukum HJPNKO untuk membela kepentingan hukum dan kehormatan keluarga besar saya, yaitu keluarga besar Pono, atas dugaan penghinaan terhadap marga Pono yang dilakukan oleh Ahmad Dhani. Dan secepatnya saya dan tim kuasa hukum akan mengambil langkah hukum yang tegas. Menanggapi rencana laporan polisi yang akan dibuat Ryan Pono terhadapnya, Ahmad Dhani pun akhirnya berkomentar. Menurutnya, setiap warga negara punya hak yang sama di mata hukum dan dia mempersilahkan jika pihak Ryan Pono ingin melaporkannya ke polisi. Setiap orang punya hak dalam hukum. Lebih lanjut, suami dari Mulan Jamilah itu mengaku siap jika namanya benar-benar dilaporkan ke polisi. Ia pun menegaskan sama sekali tak terganggu dengan ancaman yang dilayangkan pihak Ryan Pono untuk melaporkannya ke polisi. Kalau dilaporkan ya sama seperti undang-undang hak cipta kan juga dilaporkan ke MK, ya sama aja, semua orang berhak. Undang-undang hak cipta kan pasal 9 dan pasal dia kan juga dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi oleh visi, kan sama aja lah. Tapi cukup mengaku nggak sih dengan ada laporan ini, Pak? Dalam permasalahan terkait royalti lagu, Ahmad Dhani tergabung dalam Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia atau AKSI. Sementara Ryan Pono sendiri menjadi anggota dari VISI, yaitu Vibrasi Suara Indonesia. Dalam beberapa aspek terkait royalti lagu yang sedang menjadi bahasan, dua kubu itu kerap memiliki pandangan yang bertolak belakang. Menanggapi perbedaan pandangan antara AKSI dan VISI soal royalti, Judika yang termasuk anggota VISI memilih untuk bersikap netral. Baginya,
Penting untuk seluruh pihak menunggu keputusan final dari pemerintah dalam hal ini undang-undang agar ekosistem di musik Indonesia kembali baik dan tidak terpecah. Alasan kenapa? Iya kan, daripada ribut-ribut kan, ya mendingan kita tunggu dulu apa yang menjadi keputusan di peraturan. Kalau kita tuh udah di mana-mana harusnya aturan itu menjadi apa tonggak kita untuk menjalankan satu kegiatan gitu. Jadi kalau sekarang kan ada persepsi yang berbeda tentang pasal-pasal, tentang undang-undang ini, tentang undang-undang hak cipta. Jadi biarkan ini dikomunikasikan dulu, nanti ya udah diskusi apa hasil yang terbaik untuk masalah royalti, performing right dan lain-lain ini. Ya nanti pihak-pihak yang berwenang ya dari pemerintah, dari LMKN, dari DJKI, dari siapapun yang masuk di dalam ekosistem musik ini nanti berkomunikasi, dan aku yakin sih dalam waktu yang nggak terlalu lama ya kita berdoa akan ada hasil yang nanti ketok palu lah. Ini yang kita akui sebagai dasar hukum untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kita supaya semuanya itu nyaman. Kita nggak ada, siapapun nggak mau ada kejadian kayak gini ribut-ribut antara pelaku-pelaku di dalam ekosistem musik ini sendiri gitu. Tapi ya ini kan memang kita juga nggak tahu bisa terjadi seperti ini. Ya udah kita hadapi sama-sama. Yang jelas buat aku sendiri, aku juga penyanyi, aku pencipta lagu, yang sudah pasti aku juga pengen semuanya pelaku di industri musik ini mendapatkan haknya secara maksimal, secara wajar dan sesuai dengan undang-undang dan semua yang terbaik buat ekosistem, bukan cuma buat penyanyi, bukan cuma buat pencipta lagu, buat pendengar juga, buat para pemangku yang dipercaya untuk mengkolek dan juga mendistribusikan royalti ini. Semua ini harus berbenah gitu. Jadi tidak ada yang kita mau salahkan dengan kasus ini. Seharusnya semua orang-orang yang ada di dalam ekosistem ini ikut andil untuk memberikan solusi terbaik. Mungkin ya cara-caranya yang seperti apa ya kita ikutin, akan pilih. Ya mungkin yang terbaik kita ketemu di mana, di tempat yang paling nyaman, atau diskusi nongkrong-nongkrong warung kopi, itu nggak usah berdebat-debat misalnya, karena ini kan sebenarnya diskusi ya, karena kita sama-sama pelaku, sama-sama pemain di dalam, kalau ini sepak bola kita sama-sama pemain, kita harus menyuarakan ini sebenarnya kepada orang-orang yang selama ini menjalankan tugasnya tidak maksimal gitu. Berarti bisa dia bilang harapannya berharap juga untuk bisa duduk bareng berarti Bang ya, maksudnya? Oh iya pasti, cuman kan kapan waktunya itu aja kita tunggu, karena aku sih yakin ya, karena ini kan tidak bisa cuma aku doang atau Kang Arman, Ariel, yang lain-lain itu semua kan ada waktunya, ada pekerjaan masing-masing juga yang sudah kita nggak tahu kontrak mereka udah berjalan atau gimana. Jadi kita benar-benar harus komunikasi supaya suara kita itu memang satu, apa yang mau kita suarakan seperti apa. Karena persepsi ini kan sebenarnya lebih ke masalah undang-undang, masalah persepsi pasal-pasal itu seperti apa. Nah kalau kita sih sebenarnya apapun itu, mau revisi undang-undang seperti apa yang terbaik untuk ekosistem musik, apapun itu. Nah ini harus dicatat, apapun itu yang terbaik, semua profesi penyanyi itu pasti ikut gitu. Tidak ada keinginan untuk egois atau menang sendiri, misalnya dibayar segini, yang pencipta segini, enggak. Kita ngikutin sebenarnya aturan yang memang berlaku gitu. Jadi kalaupun ada perubahan-perubahan dibicarakan baik-baik, disamakan persepsinya, dipertemukan dengan orang-orang yang mengatur ini secara undang-undang, ketemu ngobrol, ketok palu. Udah, buat aku sih ini pasti ujungnya akan tetap hal yang baik. Aku percaya itu. Jadi apapun itu, mau terlihat seperti kita ada dua kubu berantem pada akhirnya tujuannya ini yang paling penting. Makanya kayak Mas Dhani misalnya sebut aku maling atau apa, aku nggak terlalu masalah karena tujuannya masih sama. Aku nggak mau ribut-ribut sama orang yang sebenarnya satu tujuan gitu loh. Artinya kita juga mau ekosistem ini berjalan dengan baik, berjalan dengan fair, dengan siapa aja gitu. Jadi jangan cuma satu kepentingan. Jadi ini kepentingan bersama, harus dipikirin semuanya dari hulu ke hilir. Siapa yang akan menjalankan ini, mekanismenya seperti apa, tarifnya seperti apa. Ini semua
harus dibicarakan dengan seksama dan ya kita tunggu aja. Aku pikir sih akan ketemu nanti waktunya, itu aja yang aku